Salam kerahiman. Hari ini 15 Oktober kita akan baca dari diary nomor 699. Kita mulai ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 699. Sekali peristiwa aku mendengar kata-kata ini. Putriku, katakanlah kepada dunia tentang kerahimanku yang tak terselami. Aku ingin agar pesta kerahiman ini menjadi tempat pengungsian dan pernaungan bagi semua jiwa, khususnya bagi para pendosa yang malang. Pada hari itu terbukalah lubuk kerahimanku dan aku meluapkan seluruh samudera rahmat ke atas jiwa-jiwa yang menghampiri sumber kerahimanku. Jiwa yang mengaku dosa dan menyambut komuni kudus akan menerima pengampunan penuh atas dosa-dosanya dan akan bebas dari hukuman. Pada hari itu akan terbukalah semua pintu bendungan ilahi untuk mengalirkan rahmat. Janganlah ada jiwa yang takut menghampiri aku, meskipun dosa-dosanya laksana kain yang merah padam. Kerahimanku begitu besar, sehingga sampai kekal tidak ada otak manusia atau malaikat yang dapat menyelaminya. Segala sesuatu yang ada muncul dari pangkuan kerahimanku yang paling mesra. Setiap jiwa yang menjalin hubungan dengan aku akan merenungkan kasih dan kerahimanku sepanjang segala masa. Pesta kerahiman ilahi berasal dari kedalaman kemesraanku sendiri. Aku ingin supaya pesta itu dirayakan secara meriah pada hari Minggu pertama sesudah Paskah. Umat manusia tak mungkin merasa tentram sebelum berpaling kepada sumber kerahimanku. 699. Ini bicara tentang pesta kerahiman. Yesus katakan, di dalam pesta kerahiman ini dikatakan, katakan pada dunia tentang kerahimanku yang tak terselami. Jadi Yesus mau kerahiman ini tidak hanya untuk sekelompok orang atau untuk perorangan atau bahkan hanya untuk Suster Faustina. Dikatakan, katakanlah pada dunia. Artinya ya seluruh dunia dikatakan, katakan tentang kerahimanku yang tidak terselami. Jadi Yesus mau supaya kerahimannya itu dikenal, diketahui, bahkan dialami dan diwartakan oleh semua orang sampai seluruh dunia boleh merasakan kerahiman Tuhan. Jadi dalam hal ini Yesus, dalam tanda kutip ya, Yesus mau melakukan apa aja supaya pesta ini diakui dan dirayakan secara meriah. Karena melalui pesta ini, Yesus akan memberikan banyak rahmat. Jadi Yesus punya keinginan untuk memberikan banyak rahmat, maka dalam tanda kutip, Yesus akan lakukan cara apa saja supaya kerahimannya ini menyebar. Supaya semakin hari semakin banyak orang bisa mengalami, merasakan kerahiman Tuhan. Aku ingin, ya di sini mulainya dikatakan, aku ingin agar pesta kerahiman ini menjadi tempat pengungsian dan pernaungan bagi semua jiwa, khususnya bagi pendosa yang malang. Kalau kita biasanya nggak mau mikirin orang yang jahat sama kita, nggak mau mikirin orang yang berdosa, pusing amat sama orang berdosa. Kita pikirkannya yang lain ya. Tapi di sini Tuhan Yesus bahkan yang menjadi fokus dia adalah orang berdosa. Orang-orang berdosa itu butuh tempat pengungsian, butuh pernaungan. Dan dikatakan oleh Yesus, ayo adakan pesta kerahiman, karena pesta kerahiman ini adalah tempat pengungsian. Orang-orang berdosa itu ayo ngungsi ke sini. Tempat pernaungan, tempat perlindungan untuk orang-orang yang berdosa. Contoh ya, kan ada imigran ya, kalau kita dengar beritanya di TV, imigran yang masuk ke satu negara secara ilegal. Ada yang negaranya nerima karena ini manusia juga, kita harus perlakukan dia secara manusiawi, dia pun mau hidup. Kenapa dia jadi imigran seperti ini? Karena mungkin di negaranya sudah enggak bisa hidup, tidak nyaman, ada ketakutan, ada perang, ada kelaparan, banyak alasan. Sehingga mereka
mencari tempat-tempat yang mereka anggap bisa menampung mereka bisa punya hidup lebih baik. Tapi di pihak lain ada juga negara-negara yang nggak mau terima. Nah, kita bisa bayangkan kah? Dia mengharapkan suatu kehidupan yang lebih baik, dia sudah berjuang, mati hidup di tengah lautan, kepanasan, kedinginan, sempit, kurang makan, atau yang lain-lain, tapi dia mau berjuang supaya dia hidup. Tapi tiba di satu tempat ternyata dia nggak diterima. Kita bisa bayangkan ya, ditolak. Setelah perjuangan seperti itu ditolak itu seperti apa. Nah di sini Yesus kasih tahu, adakan pesta itu untuk menjadi tempat pengungsian dan pernaungan. Jadi Tuhan sudah siapkan tempatnya. Silahkan datang malahan ya. Mari kamu, kalian semua yang berdosa, yang letih, yang berbeban berat, silahkan datang. Menjadi tempat pengungsian. Jadi pesta ini khusus diciptakan oleh Tuhan untuk menampung orang-orang berdosa. Kalau kita mengadakan pesta, biasanya yang kita undang siapa? Teman baik, orang-orang yang baik, orang-orang yang barangkali sederajat, orang-orang yang kita kenal ya. Coba kita lihat begitu banyak pesta-pesta. Apakah kita undang orang-orang yang berdosa? Atau orang-orang yang jahat sama kita? Atau orang-orang yang nggak selevel? Atau banyak alasan. Tapi di sini Yesus justru menyediakan pesta kerahiman itu adalah pesta untuk secara khusus untuk orang-orang yang berdosa. Pada hari itu terbukalah lubuk kerahimanku dan aku meluapkan seluruh samudra rahmat ke atas jiwa-jiwa yang menghampiri sumber kerahimanku. Itu yang Yesus katakan pada hari itu. Pada pesta kerahiman, lubuk kerahimanku terbuka. Ya. Dan meluapkan samudra rahmat. Jadi bukan 1-2 rahmat. Samudra rahmat begitu besar, begitu banyak, bergelombang yang nggak bisa kehitung. Luar biasa. Bukan lautan, samudra rahmat. Untuk jiwa-jiwa yang menghampiri sumber kerahiman. Jadi step yang kita lakukan adalah kita datang pada Yesus. Kita mendekat pada Yesus untuk menerima rahmat-rahmat tersebut. Samudra rahmat bisa dikatakan sesuatu yang Tuhan sediakan untuk kita yang gak pernah habis. Yang sangat banyak, yang tidak terbatas, yang Tuhan mau berikan kepada kita. Kalau kita menghampirinya. Contoh ya, Yesus waktu di atas salib, lambungnya ditusuk oleh tombak. Ya. Waktu itu Yesus sebagai 100% manusia, juga 100% Tuhan. Waktu lambungnya ditusuk oleh tombak, maka memancar ya darah dan air dari lambungnya. Memancar, bukan meleleh ya, memancar. Seperti ada satu kekuatan besar di dalam hatinya, begitu disobek, begitu dilukai, begitu disakiti, maka keluarlah segala rahmat yang Tuhan mau kasih. Di sini juga kita bisa lihat bahwa kalau kita disakiti, kalau kita dirugikan, bukan kita mau balas, tapi malah ikut Tuhan Yesus mau memberikan yang ada di dalam hati kita, kebaikan, pertolongan, ya. Itu Yesus berikan kepada kita. Kita jahatin dia, kita tusuk dia, tapi melalui kerahimannya justru saat itu, pada saat dia disakiti, pada saat itulah dia justru memberikan sehabis-habisnya. Melalui penderitaan, melalui penganiayaan, Yesus mau memberikan contoh bahwa saya tetap konsisten memberikan yang kalian butuhkan. Begitu pula dengan kita. Kita belajar dari Tuhan Yesus ya. Sumber kerahimannya terbuka lebar. Yesus memberikan kerahimannya. Dan kalau kita ingat, di dalam setiap sakramen, Tuhan memberikan rahmat tersebut. Terutama dalam sakramen tobat. Pengampunan. Ya. Sinar-sinar yang keluar dari hatinya itu sinar yang pucat, melambangkan air yang membersihkan, yang menyucikan. Kita dibersihkan dari dosa-dosa kita. Dan darah yang memancar dari hatinya juga memberikan suatu kehidupan yang baru.
kita hidup yang baru di dalam Tuhan. Dikatakan lebih lanjut, jiwa yang mengaku dosa dan menyambut komuni kudus akan menerima pengampunan penuh atas dosa-dosanya dan akan bebas dari hukuman. Yesus kasih lagi caranya, solusinya supaya kita bisa memperoleh rahmat yang Tuhan beri. Mengaku dosa, menerima sakramen taubat, dan pada pesta kerahiman kita menerima komuni, menerima tubuh Tuhan. Maka kita akan menerima pengampunan penuh, dibebaskan dari dosa dan hukuman. Kita memperoleh indulgensi penuh. Contoh ya, kalau saya mencuri ayam, saya tahu saya mencuri, saya salah, saya bertobat, saya pergi ke sakramen tobat. Melalui Romo, saya mengaku dosa-dosa saya. Romo, saya mencuri ayam. Dan Romo setelah mendengarkan pengakuan dosa saya, akhirnya dia memberikan absolusi, mengampuni dosa saya. Dosa saya sudah diampuni Tuhan. Tapi akibat dari dosa tersebut, saya mencuri ayam, ketahuan, kemudian polisi datang, tangkap saya. Terus saya bilang, enggak, saya udah ngaku dosa, saya udah enggak berdosa, dosa saya sudah diampuni. Betul, secara dosa saya diampuni, tapi akibat dari dosa tersebut, yaitu saya mencuri ayam, saya harus dihukum. Dan saya harus dipenjara, misalnya 1 bulan. Ada yang harus saya jalanin karena saya melakukan suatu kesalahan. Nah, di indulgensi penuh ini dikatakan bahwa akan menerima pengampunan penuh atas dosa-dosanya dan bebas dari hukuman. Yang sering terjadi adalah kalau contoh tadi soal curi ayam. Saya ngaku dosa, dosa saya diampuni, tapi perbuatan saya mencuri ayam anggaplah enggak ketahuan, tapi kan saya merugikan orang lain. Yang punya ayam merasa kehilangan ayam karena ada yang curi walaupun dia nggak tahu saya yang curi. Apakah saya bebas? Enggak, saya masih harus mempertanggungjawabkan hal tersebut. Nah, ini harus diberesin nanti kalau saya mati. Karena saya merugikan orang lain. Nah, melalui pesta kerahiman, melalui indulgensi penuh, saya dibebaskan dari dosa dan hukuman. Nah, sebaliknya, ada yang tanya sama saya, kalau gitu nggak usah ngaku dosa. Waktu pesta kerahiman, langsung dapat indulgensi penuh, dibebaskan dari dosa dan hukuman. Enggak berarti seperti itu. Karena indulgensi penuh hanya bisa diberikan kepada kita yang sudah mengaku dosa. Jadi kalau saya ada dosa lain misalnya, saya mencuri uang, ya. Saya mencuri uang, saya nggak bilang sama Romo, saya cuma bilang dalam hati aja, Tuhan, saya salah nih, saya mencuri uang. Saya nggak terima sakramen tobat. Terus waktu indulgensi penuh, waktu pesta kerahiman, apakah dosa saya dan hukuman akibat dosa saya dihapus? Enggak. Dosanya masih tetap ada dan hukumannya masih tetap ada. Karena yang menerima indulgensi penuh itu adalah hanya dosa-dosa yang sudah kita akui dalam sakramen tobat. Jelas ya? Saya lanjut. Pada hari itu, terbukalah semua pintu bendungan ilahi untuk mengalirkan rahmat. Jadi dalam hal ini Tuhan Yesus memberikan rahasianya sebesar-besarnya, selebar-lebarnya, udah nggak ada lagi yang dirahasiakan. Semuanya dikasih tahu ke kita bahwa pada waktu itu terbukalah pintu bendungan ilahi. Jadi kalau suatu bendungan kan tadinya ada pintunya ya, dibendung. Nah sekarang pintu-pintu itu semua dibuka. Jadi semua penampungan, semua bendungan, semua tercurah buat kita semua pada hari pesta kerahiman ilahi tersebut untuk mengalirkan rahmat. Janganlah ada jiwa yang takut menghampiri aku, meskipun dosa-dosanya laksana kain merah padam. Nah, ini kan kita dengar. Kalau saya berdosa, saya tahu saya nggak perlu takut datang sama Tuhan Yesus. Tapi
bagaimana dengan orang-orang lain yang nggak kenal Tuhan, nggak tahu kata-kata ini, yang dia merasa saya nih sungguh berdosa, saya nih sungguh nggak layak, Tuhan nggak mungkin ampuni saya. Kan dia nggak tahu. Nah, inilah tugas kita. Mengadakan pesta kerahiman ilahi, memberitakan, mewartakan, membuat seminar, bercerita supaya orang-orang yang berdosa berat jangan takut datang untuk menghampiri Tuhan. Kerahimanku begitu besar, sehingga sampai kekal tidak ada otak manusia atau malaikat yang dapat menyelaminya. Dan memang betul, nggak ada, kita nggak sampai bisa berpikir kok seperti itu ya. Karena Tuhan itu luar biasa maha murah, luar biasa maha rahim, dan memang dikatakan oleh Yesus sendiri, malaikat pun nggak bakal ngerti, nggak bakal bisa dapat menyelaminya, nggak bisa memahami hal tersebut. Nah, ini perlu kita informasikan, perlu cerita bahwa tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan. Walaupun dosa-dosanya merah padam ya. Nah, saya mau sedikit sharing lagi. Dulu saya pernah cerita ya tentang seorang anak muda yang menyesal, menangis, dan merasa terus berdosa karena pacarnya menggugurkan kandungan. Dia sudah menerima sakramen tobat, tapi dia dapat bisikan, Tuhan pasti masih menganggap kamu berdosa, kamu berdosa, kamu berdosa. Ya. Ada pemikiran seperti itu. Padahal Yesus bilang, dosanya merah padam seperti apapun, jangan takut. Aku mengampuni engkau. Lanjut, contoh Yudas Iskariot. Kita tahu ya, Yudas Iskariot menjual Yesus, terus akhirnya dia menyesal, uangnya dikembaliin lagi tapi nggak diterima, kemudian dia gantung diri. Kenapa dia gantung diri? Menyesal, malu, atau apa? Tapi kalau dia tahu bahwa Tuhan bisa mengampuni dosa apapun, harusnya Iskariot datang pada Tuhan dan yakin percaya bahwa Tuhan biar bagaimanapun salahnya dia tetap bisa mengampuni Yudas. Tapi Yudas nggak lakukan hal tersebut. Nah, di dalam hidup kita sehari-hari juga banyak yang seperti Yudas. Kita dengar tiba-tiba ada yang bunuh diri karena dia melakukan ini, melakukan itu, takut ketahuan dia bunuh diri. Nah, mari kita para devosan lebih peka, lebih terbuka matanya untuk melihat situasi yang ada. Kalau kita nggak kenal pun sama seperti Suster Faustina, berdoa pada jam kerahiman untuk keselamatan jiwa-jiwa. Khususnya yang sedang sekarat, yang meninggal, yang dalam masa penderitaan batin yang sangat berat ya, seperti Suster Faustina juga pernah mengalami, dia merasakan ada salah satu siswinya yang sedang dalam sekarat karena mau melakukan suatu perbuatan dosa besar. Nah, Suster Faustina berdoa buat si siswi itu sampai akhirnya si siswi ini bisa lepas dari godaan untuk melakukan dosa berat dan akhirnya dia menjadi betul lagi ya. Penderitaan itu Suster Faustina alami, tanggung untuk keselamatan orang lain. Selama manusia ada di bumi, mungkin saja karena kelemahan kita jatuh dalam dosa. Tapi selama kita masih hidup, kesempatan untuk bertobat itu selalu Tuhan buka. Datanglah padaku kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan kita manusia berdosa. Jadi selama masih di dunia, walaupun kita jatuh bangun, Tuhan tetap memberikan pengampunan atas dosa-dosa kita. Segala sesuatu yang ada muncul dari pangkuan kerahimanku yang paling mesra. Setiap jiwa yang menjalin hubungan dengan aku akan merenungkan kasih dan kerahimanku sepanjang segala masa. Jadi kalau fokus kita adalah tentang kerahiman Tuhan, maka di sini dikatakan setiap jiwa yang menjalin hubungan dengan Tuhan. Kalau kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, maka yang kita lakukan, yang kita pikirkan adalah fokus kepada hal-hal yang
merenungkan tentang kasih dan kerahiman Tuhan. Ya, jadi fokusnya pada hal-hal tersebut. Percaya bahwa Allah Maha Rahim. Maka kita pun harus menjalani hidup dalam roh belas kasihan. Dikatakan oleh Tuhan Yesus, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Dan itu disediakan buat kita semua yang punya relasi menjalin hubungan dengan Tuhan. Umat manusia tidak mungkin merasa tentram sebelum berpaling kepada sumber kerahimanku. Ini suatu info, suatu solusi, suatu satu-satunya jalan. Ya, dikatakan umat manusia, artinya kita semua nggak bakal mungkin merasa tentram, nggak bakal mungkin merasa damai kalau nggak berpaling kepada kerahiman Tuhan. Ini Yesus yang katakan, ya. Jadi kalau kita refleksi lagi, kapan dunia ini akan beres dengan segala macam permasalahan yang ada, ya? COVID-19 belum selesai, masih terus bertambah. Memang yang sembuh juga makin banyak, tapi klaster-klaster baru juga mulai tumbuh di mana-mana. Di samping itu, keadaan politik, ya, banyak hal yang terjadi yang kita sebagai awam kita nggak tahu, ya, tapi itu terjadi. Ada demo, ada bencana, ada banyak hal, ya. Nah, di sini dikatakan kalau kita semua berpaling kepada kerahiman Tuhan, berpaling kepada kebaikan Tuhan, berpaling kepada apa yang Tuhan rencanakan berikan untuk kita, kita berpaling fokusnya kepada Tuhan, maka hidup kita akan tentram. Contoh, dalam kehidupan sehari-hari, ya. Misalnya yang sekarang terjadi, ya, dalam beberapa hari yang lalu, ya, terjadi ada undang-undang cipta karya yang baru, ya, mengenai aturan main dalam suatu yang berkaitan dengan ketenaga kerjaan. Ada perubahan. Setiap perubahan itu pasti ada reaksi, ada yang pro, ada yang kontra. Tapi yang saya dengar di TV juga ada penjelasannya bahwa keputusan-keputusan itu diplesetin, yang menyebabkan orang jadi merasa tidak happy, jadi demo. Nah, pendemonya katanya ditanya, kamu tuh demo protes apa, pasal berapa, masalah yang mana. Sementara pendemonya bilang, saya juga nggak tahu protes apa, saya ikut-ikutan aja, ya. Nah, di sini kan kelihatannya ada permainan atau ada hal-hal lain, ya. Mari selama kita mencari salah orang, selama kita memancing di air keruh, selama kita fokusnya untuk kepentingan diri sendiri, maka nggak bakal nyaman, nggak bakal tentram, nggak bakal damai. Kalau kita fokus kepada kerahiman Tuhan, fokus pada kerahimannya, tidak mengejar prestasi-prestasi di dunia, tapi lebih ke arah melaksanakan kehendak Tuhan, pasti hidupnya akan menjadi lebih tentram dan damai. Dan kita diharap yang sudah berpaling kepada kerahiman Tuhan, diharapkan kitalah yang mewartakan, menyebarkan, menularkan rasa nyaman, rasa damai tersebut. Jangan malah ikut-ikutan gosip, ikut-ikutan sebar hoax yang membuat dunia makin tidak nyaman. Itu aja. Tutup, ya, dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas rahmat-Mu. Karena pada hari ini kami membahas tentang pesta kerahiman ilahi. Pesta yang diinginkan oleh Yesus Putra-Mu. Pesta yang diinginkan supaya terjadi, terlaksana, karena pada pesta tersebut Tuhan Yesus mau memberikan rahmat-Nya. Pintu-pintu bendungan ilahi terbuka. Rahmat kerahiman-Mu tercurah untuk kami semua manusia berdosa.
Terima kasih Tuhan karena Engkau selalu mengasihi kami, terus memberi kesempatan kepada kami untuk bertobat, masuk ke dalam pertobatan dan menjadi manusia-manusia yang baru, yang hidupnya lebih berkenan kepadamu. Pada kesempatan ini kami juga mohon supaya mereka yang belum kenal Tuhan melalui kami, melalui banyak peristiwa, melalui banyak hal, biar mereka juga boleh mengenal kerahiman-Mu. Dan seperti yang Yesus katakan, kami berpaling kepada kerahiman-Mu untuk bisa sungguh-sungguh merasakan tentram. Kami berdoa untuk mereka-mereka yang belum merasakan ketentraman tersebut supaya secara bertahap mengalihkan pandangannya kepada kerahiman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman.